Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darin, amin. Muhadarah Isul, penyampaian materi yang ke-20, khidbatun nisa, khidbatul mar'ah, melamar wanita, wa istihqaquha al-mahram, dan berhaknya wanita akan mahar. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wala junaha 'alaikum, tidak ada dosa terhadap kalian wahai laki-laki, fima, pada sesuatu, arradtum, yang kalian menyindir, bihi, dengannya sesuatu, min khidbatin nisa, dari melamar wanita, au aknantum fi anfusikum, aknantum, kalian menyembunyikan, atau kalian menyembunyikan dalam diri kalian. Alimallah, mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, annakum, sesungguhnya kalian, satazkurunahunna, selagi mengingat kalian akan mereka, walakin la tuwa'iduhunna sirra, dan akan tetapi jangan kalian janjikan kepada mereka sirra, keadaan diam-diam, kecuali antakulu qaulan ma'rufan, bahwa kalian katakan akan perkataan yang baik. Wala ta'zimu uqdatan nikah, janganlah kalian azam, bertekad untuk melakukan akad nikah sehingga sampailah ketetapan akan masa temponya, yaitu iddah. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fi anfusikum, itu mengetahui sesuatu yang ada dalam diri kalian. Fahzaruhu, maka takutlah kalian akannya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun lagi maha santun. La junaha alaikum, tidak ada dosa terhadap kalian, in talaqtumun nisa, jika kalian ceraikan akan mereka, jika kalian ceraikan akan wanita, malam, selama belum tamassuhunna,
kalian gauli akan mereka, au tafridu lahunna faridah, atau kalian tetapkan bagi mereka akan sebuah ketetapan, yaitu kadar mahar. Wa mati'uhunna, berikan mut'ah oleh kalian kepada mereka wanita, alal musi'i qadaruhu, terhadap orang yang mampu itu ada kadarnya, wa alal muqtiri qadaruhu, terhadap orang miskin ada kadarnya. Mata ambil ma'ruf akan sebagai mata, mati'uhunna mata'an maupun mutlak, bil ma'ruf dengan cara baik. Haqqan 'alal muhsinin, sebagai kewajiban terhadap orang-orang yang berbuat baik. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian ceraikan akan mereka, min qabli an tamassuhunna, dari sebelum bahwa kalian gauli akan mereka, wa qad faradtum lahunna faridah, dan sungguh kalian telah menetapkan bagi mereka akan sebuah kadar, akan satu ketetapan. Fanisfu ma faradtum, maka setengah dari sesuatu yang telah kalian tetapkan. Illa ayyafuna, kecuali bahwa memaafkan mereka wanita, katakan enggak usah bayar, ambillah semua maharmu. Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau memaafkan oleh orang yang di tangannya lah akad nikah, yaitu oleh suami, dia merelakan semua mahar tersebut kepada istrinya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan bahwa kamu memaafkan itu lebih dekat bagi takwa. Aqrabu itu adalah khabar dari mubtada an dan ta'fu. Jadi an masdariyah, ta'fu fi'il mudhari, jumlah an dan ta'fu ditakwil kepada masdar, jatuh untuk mubtada, khabarnya aqrabu. Tahlilul lafzi, merukai makna perkataan. Ar-rattum, masih tinggal. Wala tansaul fadla bainakum, dan jangan kalian lupakan kelebihan sesama kalian. Sesungguhnya Allah dengan apa saja yang kalian kerjakan itu maha melihat. Ar-rattum itu masdarnya ta'rid, maknanya ima'u, menyindir, mengisyarat, wa talwih, dan menyindir, min ghairi kasfin, dari tanpa buka-bukaan, au izharin, atau menampakkan. Wa huwa, dan dianya adalah antufhimal mukhatab,
bahwa kamu memberi paham kepada orang yang diajak bicara bima turidu, dengan sesuatu yang kamu mau, bidarbin minal isyarah, dengan menggunakan salah satu bentuk dari isyarat. Bidarbin minal isyarah, dengan menggunakan salah satu bentuk dari isyarat, biduni tasrihin, dengan tanpa terus terang. Wa huwa, dan dianya kata-kata ta'rid itu diambil dari kalimat ardis syai', artinya janibihi, di sampingnya sesuatu. Berkata Sahibul Lisan di dalam kamus Al-Lisan, Lisanul Arab, arrada bisyai', dia telah mengarrad dengan sesuatu, maknanya lam yubayyinhu, dia tidak menyampaikan terus terang akannya. Jadi penyampaian tidak terus terang itu namanya ta'rid. Ta'rid itu lawan tasrih. Fasarahal musannifu, itu maknanya menyampaikan terus terang. Wal mu'arid atau ma'arid itu adalah tauriyatu bisyai' anisyai', mentauriyah dengan sesuatu dari sesuatu. Di dalam sebuah hadis dikatakan inna fil ma'arid, sesungguhnya dalam ma'arid, dalam sindir menyindir, lamanduhatun anil kadhib, itu sungguh ada bahagian daripada bohong, bahagian dari bohong. Ta'rid di dalam melamar wanita, ayatakallama bi kalamin yusbihu khitbataha, bahwa berbicara ia seseorang dengan sebuah pembicaraan yang mirip ia pembicaraan akan melamarnya wanita. Wala yusarrihu bihi, dan dia tidak menyampaikan terus terang dengannya. Kayakula, seperti bahwa berkata ia laki-laki, innaki la jamila, innaki la nafiqah, innaki ila khair, sebagaimana berkata oleh orang yang memerlukan pertolongan, jitu li usallima alaika, aku datang bahwa aku tunduk kepadamu. Itu maknanya minta bantuan. Li anzura ila wajhikal karim, aku datang untuk memandang ke mukamu yang pemurah. Kami ke sini datang ingin mendengar kabar baik. Kami datang ke sini ingin lihat langsung ke ramah taman orang di sini. Itu maknanya dia minta bantuan. Walizalika qalu, karena itu mereka berkata, hasbuka bitaslim minni taqadaina, cukup dengan ucapan taslim dariku, kami memenuhinya atau kami menuntutnya. Kemudian khitbatin nisa, khitbah dibaca yang kasrah kha, artinya adalah tolabun nikah, meminta untuk menikahi. Sementara dengan doma khutbah maknanya adalah ma yu'azubi minal kalam, sesuatu yang dijadikan nasihat dengannya, sesuatu yang dijadikan nasihat dengannya dari ucapan.
Itu nama khutbah, seperti khutbah Jumat. Dan sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yakhtibanna ahadukum ala khidbati akhi, jangan sekali-kali melamar oleh salah seorang kalian atas lamaran saudaranya. Aknantum artinya satartum, yang kalian tutupi. Atmartum, yang kalian sembunyikan. Iknan artinya sirru wal khafa, rahasia dan tertutup. Itu mana iknan. Berkata Abu Qutaibah, aknantus syai', aku telah mengaknan akan sesuatu. Maksudnya idza satartuhu, apabila aku telah menutupinya. Wa kanantuhu, aku telah mengkanannya. Artinya idza suntuhu, aku telah menjaganya. Di antaranya firman Allah, ka'annahunna baidum maknun. Nah, yang dijaga, masunati. La tuwa'iduhunna sirra, jangan kalian janjikan kepada mereka akan rahasia. Yang dimasukkan rahasia di sini adalah nikah. Menyebutkan akannya oleh Imam Zajjaj, karena berbicara soal nikah itu biasanya rahasia. Nah, kenapa rahasia? Karena bisa saja tidak terlaksana, bisa saja ditolak, bisa saja gagal. Tapi kalau sudah pasti, baru a'linun nikah. Wa ansada wa yahrumu sirru jaratihim alaihim wa ya'kulu jaruhum amfal qasa'i. Atau artinya, berkata Imam Qutaibah, Ibnu Qutaibah, ustu'ira as-sirru linikahi, dipinjam kata sir lalu digunakan untuk kata nikah. Lianna nikah yakunu sirran bainaz zawjain, karena sesungguhnya pernikahan ada itu rahasia antara suami istri. Makna dari ayat itu adalah wala tuwa'iduhunna bizzawaji wa hunna fi halatil iddah illa talmiha. Jangan kamu janjikan wahai laki-laki kepada mereka wanita untuk mengawininya padahal mereka masih dalam masa iddah, kecuali talmih, isyarat. Nah, ini masih ada pengelompokan hukum, yaitu wanita yang talak bain saja, nah, atau wanita ditinggal mati suami. Alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uqdatun nikah, uqdah diambil dari kalimat aqdi. Dia artinya syaddu, mengikat. Wa fil misil, pada contoh, ya aqid uzkur halan, wahai orang yang akad, ingat olehmu akan membuka. Jadi aqid orang mengikat, arti mengeratkan sesuatu. Uqdah arti mengeratkan hubungan antara suami istri. Berkata Raghib, uqdah itu adalah sebuah nama bagi sesuatu yang diakad, apakah itu nikah, sumpah, atau selainnya, jual beli, pinjam meminjam. Berkata Imam Zajjaj, maknanya adalah la ta'zimu, janganlah kalian azam, nekat, bertekad atas akad nikah.
Jadi dibuang kata-kata ala untuk istighfar ringan, sebagaimana mereka katakan doroba Zaidun az-zuhra wal batna, telah memukul oleh si Zaid akan punggung dan perut. Maknanya adalah ala zahri wal batni. Jadi biar ringkas dibuang alanya. Ajal artinya nihayata, penghujungnya. Yang dimasukkan yang kitab adalah fardul ladzi, ketetapan atau kewajiban yang memfardukan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita yang menjalani iddah minal muqsi bayaniyah, dari menahan diri dalam masa iddah. Maka makna kata-kata Allah hatta yablughal kitabu ajalah, artinya hatta tanqadiyal iddah, sehingga habis iddahnya. Fahzaruhu, takutlah kamu kepadanya, maksudnya ittaqu adzaba iqaba, takutlah kamu akan hukumannya. Wala tukhalifu amra, jangan kalian menyalahi perintahnya. Wa fihi, pada ayat tersebut ada makna tahdid wal wa'id. Tahdid, wa'id maknanya sama, yaitu ancaman. Halim, yumhilul uqubata, memberi tempo ia Allah akan hukuman. Fala yu'ajjilu biha, maka tidak menyegerakan ia Allah dengannya hukuman. Itu makna halim. Wa min sunnatihi, di antara sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, annahu yumhil wala yuhmil. Allah memberikan masa, memberikan waktu yang panjang, tapi tidak mengosongkan. Muhmal, tidak mengosongkan, enggak dibiarkan. Memberi waktu tempo iya, tapi bukan dibiarkan. Musi' alladhi yakunu fi sa'ah, seseorang yang ada dalam keluasan. Lighinaihi, karena kayanya seseorang, maka dikatakan awsa'ar rajul iza kathura malu, telah awsa'a oleh laki-laki tersebut apabila telah banyak hartanya. Muktir alladhi yakunu fi daikin, seseorang yang ada dalam kesempitan. Li faqrihi, karena kemiskinannya, karena kefakirnya. Yuqalu, dikatakan aqtar rajul idza iftaqarra, apabila dia memerlukan sesuatu, dikatakan aqtara. Wa aqtara ala iyali wa qattara, dia telah mengaktar, kan aqtara, aqtara ala iyali, dia telah mengaktar atas keluarganya. Atau qattar, maknanya idza dayyaqahu alaihim, apabila dia menyempitkan di atas mereka keluarga dalam nafkah. Tamassuhunna, dari kalimat mas, arti dasarnya imsaku syai' bil yad, menyentuh sesuatu dengan tangan. Mislu, semisalnya adalah misas sama masis. Mas, misas, masis, itu maknanya menyentuh dengan tangan. Berkata Imam Raghib, masu kalamsi, sama dengan lamsi, yaitu menyentuh pakai tangan. Wa yuqalu lima yakunu idrakuhu, dan dikatakan bagi sesuatu yang adalah idraknya, untuk mendapatinya pakai indera.
Apa dikatakan lamsu? Nah, sesuatu yang bisa kita raih, bisa kita dapati dengan indera, dengan salah satu panca indera, maka disebut lamsu. Kemudian diberi kinayah dengannya untuk jima, digunakan bahasa sindiran untuk jima, maka dikatakan massaha. Qala Allah Ta'ala la yamassani bashar, lam yamsasni bashar. Nah, dibuka idghamnya. Lam yamsasni, bisa juga lam yamassani, pakai idgham, buka idgham, itu namanya idgham jaiz. Basharun. Faridatun artinya faridah pada asal adalah sesuatu yang mewajibkan oleh Allah kepada hamba. Al-faridah fil asli adalah sesuatu yang mewajibkan akannya oleh Allah kepada hamba. Yang dimaksud di sini adalah mahar. Li'annahu mafrudun bi amrillah, karena mahar diwajibkan yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya'funa maknanya yatrukna, meninggalkan mereka. Yasfahna, memaafkan mereka. Yang dimaksudkan adalah antus kital mar'atu haqqaha minal mahri, menggugurkan oleh wanita akan haknya dari mahar. Ketika dia diceraikan sebelum jima, maka dia berhak setengah mahar. Kata wanita itu enggak usah bayar setengahnya, ambil saja semuanya. Itu disebut dengan yakfuna. Makna ijmali, bayana ta'ala hukma khidbatin nisa mu'taddat, menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala akan hukum melamar wanita-wanita yang menjalani iddah setelah wafat suami-suami mereka. Maka berkatalah Allah yang maha tinggi sanjungannya, makna sesuatu yang maknanya sebagai berikut: la daiqa, tidak ada kesempitan, la haraja, tidak ada dosa, alaikum ayyuhar rijal, terhadap kalian wahai para lelaki, fi ibda'i rubba bitazawuji, di dalam ibda, menampakkan kegemaran dengan menikahi, mengawini wanita-wanita yang sedang menjalani iddah dengan jalan talmih, mengisyarat, menyindir, tidak terus terang. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma akhfaitumuhu fi anfusikum, itu mengetahui ya Allah akan sesuatu yang kalian sembunyikan akannya di dalam diri-diri kalian, minal maili nahwahunna, daripada kecenderungan jatuh hati kepada seumpama mereka, warrubbati fi zawaji bihinna, dan kecintaan atau keinginan untuk menikah dengan mereka. Wala yu'akhizukum ala dzalik, dan tidak menyiksa, menghukum ya Allah akan kalian atas demikian. Nah, wanita yang sedang menjalani masa iddah dilamar secara diam-diam, maaf saya sindiran, atau ditanamkan kecintaan atau kegemaran untuk menikahinya, nanti kalau selesai iddahnya mau dilamar, disembunyikan di dalam diri, berkeinginan untuk menikahi seseorang. Ayat ini sebetulnya umum. Begitu juga seorang laki-laki berkeinginan menikahi seorang wanita, dia simpan dalam dirinya, tidak dia nampakkan, itu bukan sebuah dosa. Yang dosa kalau sempat dia komunikasi, sempat dia bertemu, sempat dia berdua-duaan atau berkomunikasi yang menyebabkan mereka
jatuh kepada perkara haram, itu yang dosa. Walakin la yasihu an tajaharu, akan tetapi tidak sah bahwa kalian nampakkan terus terang dengan ini keinginan untuk menikahinya, wa hunna fi halatil iddah, padahal mereka masih dalam waktu iddah, kecuali dengan jalan menyindir dan yang cara ma'ruf, bisarti alla yakuna hunaka fahsyun, dengan syarat bahwa tidak ada di sana fahash, kotor, keji, atau ibhas fil kalami, di dalam pembicaraan. Jangan ada kata-kata kotor, jangan ada kata-kata keji dalam bicara. Wala ta'zimun niyah ala aqdi nikah, jangan kalian azam niat untuk akad nikah kecuali setelah habis iddah. Karena kalau sudah azam niat, sudah nekat, takutnya nanti dipermudah urusan iddah atau berbohong dalam urusan iddah. Wa'lamu annallaha muttali'un ala asrarikum, ketahuilah sesungguhnya Allah itu mengetahui di atas rahasia kalian, wa dama'irikum, sesuatu yang tersembunyi dalam hati kalian, wa muhasibukum alaih, dan Allah akan memperhitungkan kalian di atas hal tersebut. Kemudian menyebutkan, ya Allah Subhanahu wa taala, hukum wanita yang ditalak sebelum ditetapkan mahar dan sebelum digauli. Maka mengangkat ya Allah Subhanahu wa taala hukum dosa dari talak sebelum dukhul, li'alla yatawahama ahadun, supaya bahwa tidak menganggap oleh siapapun, anna talaqa fi hadhil hala mahzurun, sesungguhnya menjatuhkan talak pada ini keadaan, yaitu sebelum digauli, itu hukumnya haram. Supaya tidak ada anggapan seperti itu, maka Allah katakan la junaha. Wa umira bidaf'il mut'ah, atau wa amara, dan memerintahkan ya Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan mut'ah, memberikan sesuatu yang berharga, lahunna, bagi mereka wanita yang diceraikan, tatyiban li khatirihinna, untuk menyenangkan bagi hati mereka, ala qadri halir rijal, sesuai dengan kadar kemampuan, sesuai kemampuan keadaan seseorang dalam hal kaya dan miskin. Wa ja'alahu naman minal ihsan, dan menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala akannya mut'ah akan semacam dari tindakan berbuat baik, li jabri wahsati talaq, karena menutup kegelisahan cerai. Nah, karena menutup kegelisahan cerai. Jadi suatu beban bagi kaum wanita kalau terjadi cerai. Nah, laki-laki ini terpaksa menyeraikan karena ada faktor unsur agama. Akhirnya ditutuplah rasa kegelisahan itu dengan pemberian, namanya mut'ah. Wa amma idza kana talaqu qabla al-misas, adapun apabila adalah cerai itu sebelum berhubungan, wa qad zukiral mahru, dan sungguh telah disebutkan maharnya dalam akad, dan mahar sekian, walil mutallaqon nisful musamma al-mafrud, bagi wanita yang diceraikan tersebut berhak setengah yang disebutkan, yang ditetapkan, setengah dari musamma, mahar yang disebut dalam akad, mafrud yang telah ditetapkan, kecuali idza asqatat haqqaha, apabila menggugurkan ia wanita akan haknya, dia relakan suaminya atau mantan suaminya tidak perlu membayar kalau belum dibayar, atau dikembalikan 100% kalau sudah dia terima, atau
atau daf'az zawju laha kamilal mahri, menyerahkan oleh suami baginya wanita keseluruhan mahar. Kamilal mahri, keseluruhan mahar. Au asqata waliyu amraha, atau menggugurkan oleh wali, au asqata waliyu amriha, atau menggugurkan oleh wali urusannya wanita akan hak apabila wanita itu masih kecil. Tapi dalam mazhab kita penafsiran kedua ini enggak dipakai. Nah, yang dipakai adalah penafsiran suami yang menggugurkan daripada mahar tersebut. Nah, walladzi biyadihi uqdatun nikah, kemana suami. Karena kalau wanitanya kecil, seorang wali tidak boleh menggugurkannya, karena tasarruf wali harus mengandung maslahat kepada mauliyahnya. Kemudian menutup ya Allah Subhanahu wa taala akan ayat berikut dengan peringatan, dengan tazkir, mengingatkan, dengan tidak lupa mawaddah, kasih sayang, wal ihsan, dan berbuat baik, wal jamili bainaz zaujain, dan keindahan yang pernah dilalui antara suami istri. Itu jangan sampai lupa. Fa idza kana talaqu qad tamma li asbabin daruriyatin qahiratin, maka apabila adalah talak itu sungguh terlaksana, sungguh sempurna, karena asbab-asbab darurat, asbab-asbab penting, qahira yang memaksa, maka niscaya maka tidak sepantasnya bahwa adalah ini itu qati'an, menjadi penyebab pemutus bagi ikatan musyaharah. Nah, bagi ikatan musyaharah perkawinan dan wasaijil kurba. Wasaiji dan matikan ijmali, keindahan kekerabatan. Nah, tetap ketika ketemu di jalan, pak mertua, mak mertua, mantan menantu. Nah, sebetulnya nggak ada mantan menantu, tetap saja menantuan selama-lamanya, karena mereka mahram abadi. Nah, apalagi kalau sebab perceraian itu perkara memang darurat, nggak bisa dielakkan. Nah, sababun nuzul, sebab ayat itu diturunkan Allah, berkata Khazin, Imam Khazin dalam tafsir beliau, turun ini ayat, la junaha alaikum in talaqtumun nisa, pada seorang laki-laki dari Ansar, tazawwaja imra'atan min Bani Hanifah, dia telah menikah dengan seorang wanita dari Bani Hanifah, itu sukunya Musailamah. Walam yusammi laha sadaqan, dan dia tidak menyebutkan atau belum menetapkan baginya wanita akan mahar. Summa talaqaha qabla ayyamassaha, kemudian dia ceraikan wanita tersebut sebelum bahwa dia menggaulinya, maka turunlah ayat la junaha alaikum al-ayah, maka berkata kepadanya laki-laki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amtiha, nah, berikan sesuatu olehmu kepadanya, senangkan olehmu akannya dengan pemberian, walaupun itu hanya dengan memberikan pecimu. Wujuhul qiraat, qiraat jumhur, ma lam tamassuhunna, membaca oleh Imam Hamzah, Imam Kasai, ma lam tumassuhun, pakai alif. Malam tamasuhun, pakai alif dan domata, tumasuhun pada dua tempat. Di sini pada dua tempat, di sini dan pada surah Ahzab. Dia bab daripada mufa'alah.
masa yumasu mumasatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, dari bab mufa'ala sama dengan mubasyarah, sama dengan mujama'ah, begitu juga mumasah. Membaca oleh jumhur alal musi'i qadaruhu dengan rafa. Membaca oleh Imam Katsir, Imam Nafi' qadaruhu sakin dal. Membaca oleh Imam Jumhur wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dibaca berarti tidak tahu siapa qarinya. Wa ayyak fa wa ay yakfu dengan ya. Wujuhul i'rab. Pertama, firman Allah, walakin la tuwa'iduhunna sirra. Nah, lakin itu adalah huruf istidraj. Istidrak. Nah, inna anna huruf taukid, karena tasbih, laita tamanni, la'ala taraji tawakkul. Lakin istidrak atau pengecualian. Al-mustadrak mahzuf. Kata-kata mustadraknya dibuang. Takdirnya adalah ilmullah. Nah, walakin alimallahu. Itu kalau baca lakinnya takhfif. Tapi kalau baca lakinnya ilmallahi. Nah, di sini baca lakin alimallahu. Jadi alimallah dibuang. Annakum satazkurunahunna, sesungguhnya kalian akan ingat mereka. Fazkuruhunna, ingatlah oleh kalian akan mereka. Walakin la tuwa'iduhunna, akan tetapi jangan kalian janjikan akan mereka. Siran itu maf'ul bih, akan sir, akan rahasia. Li'annahu bimakna nikah, karena sesungguhnya sir itu makna nikah. Jangan kamu janjikan akan mereka akan nikah. Ai la tuwa'iduhunna nikahan, jangan kalian janjikan kepada mereka akan nikah. Wa yasihu an yuraba ala nauha, sah juga bahwa di i'rab dia di atas sesungguhnya dia adalah hal. Takdirnya adalah mustakhfina sirra. Hakadang kalian dan mereka itu menyembunyikan akan rahasia. Boleh juga i'rabnya maf'ul yang dibuang. Maf'ul mahzuf. Ai la tuwa'iduhunna nikaha sirran. Jangan kamu janjikan akan mereka akan nikah akan diam-diam. Jadi ada 3 i'rab untuk sirran, maf'ul bih, maf'ul mahzuf atau hab. Yang kedua firman Allah, wala ta'zimu uqadatan nikah, itu mansub binasil khafid, membuang huruf jar. Arti dasarnya adalah wala ta'zimu ala uqdatin nikah, karena ta'zimu itu dia lazim, sebetulnya dia tidak punya maf'ul bih. Yang ketiga firman Allah, ma lam tamassuhunna. Ma itu ma masdariyah, zaman bersamanya, berarti masdariyah zarfiyah, karena ada zaman bersamanya. Yang dibuang takdirnya adalah fi zamani tarki masihinna, pada zaman meninggalkan menggauli mereka. Ada juga mengatakan ma itu syartiyah, berarti bermakna syarat, maknanya illam tamassuhunna, jika kamu tidak menggauli mereka. Keempat firman Allah, fadisbu ma faradtum, itu khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya adalah fal wajibu nisfu ma faradtum, atau boleh juga takdirnya adalah fa'alaikum nisfu ma faradtum. Dan ma itu adalah isim mausul dengan mana alladzi yang diidhofahkan kepadanya. Lataifut tafsir, intisari tafsir. Pertama, abahul Qur'anu ta'rida fi khidbatil muqtadda duna tasrih.
membolehkan oleh Al-Quranul Karim akan menyindir dalam melamar wanita yang sedang menjalani iddah tidak terus terang. Wa min suwari ta'rid, di antara bentuk-bentuk sindiran adalah ayatul, berkata seorang laki-laki, innaki la jamilah, innaki la salihah. Itu kayak tadinya. Tadi apa itu? Innaki la nafiqah. Kita tahu nafiqah juga. Innaki la nafiqah. Oh ya, nafiqah. Nafiqah, apa di nafiqah? Nafaqah. Laris. Bayangfuk. Kamu laris. Kamu banyak peminat. Atau menyebut oleh seseorang maksarahu amamaha. Menyebut oleh seseorang ma'asarahu akan kepeduliannya seseorang di depannya wanita. Itu salah satu bentuk menyindir. Meriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dari Abdurrahman bin Sulaiman dari bibi beliau Sayyidatina Sukainah binti Hadzalah, berkata, ya Sayyidah, telah masuk menjumpai aku oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali, aku dalam masa iddahku. Maka berkatalah Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ali, ana man alimti qorobati min Rasulillah. Aku adalah orang yang kamu tahu kekerabakan aku dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqa jaddi alayya, dan hak kakekku ke atasku. Wa qadami fil Islam, dan dulunya aku masuk Islam. Nah, ini cara melamar. Menyebut, ini contoh dari kalimat yazkuru saksu ma'asarahu amamah. Dia menyebutkan oleh seseorang kelebihannya atau kepeduliannya atau keunggulannya di depan wanita tersebut. Nah, kamu kan tahu saya ini orang yang ada hubungan kerabat dengan Nabi, kakekku Rasulullah, dulu masuk Islam. Saya bilang, ghafarallahu laka ya Aba Ja'far, semoga mengampuni akan kamu oleh Allah ya Aba Ja'far. Khataba yakhtibu takhtibuni, apakah kamu melamar aku dalam masa iddahku? Wa anta yukhazu anka, padahal engkau itu akan diambil darimu. Wa anta yukhazu anka, engkau akan diambil darimu
nanti akan diambil hukuman itu perbuatan dosa. Faqala, berkatalah Abu Ja'far, au qad fa'altu, atau sungguh aku telah lakukan, betul aku sudah melamar kamu. Innama akhbartuki bi qarabati min Rasulillah, hanya saja aku beritahukan kepadamu dengan kekerabatan aku dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa maudi'i, dan posisiku. Telah masuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas Sayyidatina Ummi Salamah inna tufiya anha zawjuha, ketika diwafatkan darinya Sayyidatina Ummi Salamah akan suaminya bernama Abu Salamah. Maka senantiasalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yazkuru laha, menyebutkan ya Rasulullah baginya Sayyidatina Ummi Salamah manzilatahu minallah, kedudukannya Rasul di depan Allah, di sisi Allah. Wa huwa mutahammilun ala yadihi hatta asar al-hasira fi yadi, padahal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertekan di atas tangannya saking lamanya, hatta asar al-hasir, sehingga berbekas tikar di tangannya Nabi. Jadi ketika diangkat itu di tangan Nabi ada bekas-bekas tikar. Maka tilka hitbah, maka tidak adalah itu melamar. Nah, itu tidak melamar yang diharamkan, itu boleh, dan Nabi melakukannya. Intisari nomor 2, berkata Imam Zamkhashari, asiru fil ayat wala tuwahiduhun nasirra waqa'a kinayatan anin nikah, jatuh ia sebagai kinayah dari nikah yang dia adalah watak, li'annahu mimma yusarru, karena sesungguhnya watak di antara perkara yang dirahasiakan, sehingga dikatakan nikah tusir. Kata Asy'ari, wala taqrabanna min jaratin inna sarraha alaika haramun fa'ankihanna au ta'abbada. Apa maksud saya itu? Summa abara fihi anin nikah alladhi huwa aqdu, kemudian mengungkapkan ya Allah padanya untuk nikah yang dia nikah adalah akad, karena sesungguhnya nikah bermakna watak itu menjadi sebab padanya nikah bermakna akad. Nah, sebagaimana diperbuat dengan nikah. Summa abbara fihi, kemudian mengungkapkan ia Allah fihi padanya, yang asal usulnya adalah sir bermakna nikah bermakna hubungan, sir bermakna nikah dan makna watak, diungkapkan kepada nikah yang bermakna akad. Jadi 3 kali perubahan. Pertama, sir itu makna dasarnya adalah nikah bermakna watak, karena nama watak tetap dirahasiakan, nggak ada orang memberikan pengumuman atau melakukan terang-terangan. Nah, kemudian dari makna nikah bermakna hubungan badan dipindahkan maknanya kepada nikah bermakna akad. Kenapa bisa 2 kali pindah? Karena sesungguhnya nikah hubungan badan itu adalah penyebab terjadinya nikah bermakna akad, kama fu'ila bin nikah. Intisari nomor 3 telah menyebutkan oleh Imam Azam di dalam ayat wala ta'zimu, zikr azmi fil ayat lil mubalaghah, menyebutkan kata-kata azam dalam ayat tersebut, wala ta'zimu uqdatan nikah, itu untuk mubalaghah di dalam melarang daripada mubasyarah nikah dalam iddah, melakukan secara langsung pernikahan dalam masa iddah, karena sesungguhnya azam alal fi'li
yataqaddamuhu. Karena sesungguhnya azam di atas perbuatan itu mendahului ia azam akannya perbuatan. Janganlah kalian azam akan akad nikah. Yang dilarang? Yang dilarang? Azam. Tujuannya? Tujuan larangan? Jangan melakukan akad nikah. Tapi dibuat kalimat jangan azam akad nikah. Kenapa pakai ada kalimat azam? Menunjukkan mubalaghah. Karena sebelum orang berbuat pasti diawali dulu dengan azam. Kalaulah mengawalinya saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, merencanakannya saja tidak boleh, apalagi melakukan tindakan. Itu makna mubalaghah. Sama dengan wala taqrabuz zina. Mendekatinya saja tidak boleh. Fa idza naha anhu kana nahya 'anil fi'li aula. Fa idza nuhiya anhu, maka apabila dilarang darinya azam, yang itu adalah awal rencana untuk perbuatan, niscaya adalah larangan untuk berbuat tentu lebih aula. Jangankan untuk melakukannya, merencanakannya saja dilarang. Intisari nomor 4, Akbar ta'ala bil misas. Allah ungkapkan dengan kata-kata misas pengganti kalimat jima, dan dianya misas adalah kinayah yang lembut, sindiran yang lembut yang menggunakan akannya oleh Quranul Karim. Berkata Abu Muslim, wa inna ma kana ta'ala biqaulihi, hanya saja berkinayah, mengungkapkan secara sindiran oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya tamassuhunna anil mujama'ah, sebagai pengganti kalimat jima, ta'diban lil ibadi fi ikhtiyari ahsanil alfaz, mendidik, mengajarkan kepada hamba untuk memilih yang terindah dari kosakata fima yatakhatabuna bih, pada perkara-perkara yang mereka berkomunikasi dengannya. Di sana ada sir asrar, bimbingan dari Allah untuk memilih kosakata dalam percakapan. Pilih kosakata yang paling bagus. Nah, menurut saya dia itu kurang cocok. Menurut saya dia itu kurang bagus. Jangan langsung bilang menurut saya dia jelek. Ini kosakata yang menyakitkan. Bilang saya kurang bagus. Hindari jelek. Nah, taat atau tidak? Perbuatan haram, perbuatan melanggar hukum, untuk sebagai kosakata zina atau perbuatan yang enggak baik, untuk kata-kata keji. Nah, ini dalam bahasa mukhatabah, tapi dalam bahasa hukum, nah itu enggak, kadang-kadang enggak boleh pakai bahasa sindiran. Dan Minang sendiri pun menggunakan pepatah adat basi sampian syarat bati lanjang. Nah, jadi kalau bahas hukum syarat itu buka kulit tanpa isi. Tapi kalau sudah bicara dengan adat, itu baru pakai sindir-sindiran. Kalau salah paham gak fatal akibatnya. Tapi kalau bicara hukum syarat hukum, itu gak boleh pakai sindiran. Kalau salah paham, jadi salah pengertian. Jangan kalian sentuh istri kalian di siang hari Ramadan, karena puasa kalian batal. Akhirnya dia menyediakan sesuatu sama istrinya, gak boleh bersentuhan. Ada yang kesentuh istrinya, nangis ya karena puasanya batal. Nah,
maka harus menggunakan bahasa jima. Nah, tidak menggunakan bahasa sindiran. Ini kameranya jelek. Kenapa gelap di sini? Tambah jelek. Latifatus sadisah, Latifatul khamisah, intisari nomor 5. Khitab dalam firman Allah, wa ta'fu aqrabu littaqwa, bahwa kalian memaafkan itu lebih dekat bagi takwa. Dan pada firman Allah, wala tansawul fadla bainakum, itu khitab kepada laki-laki dan wanita sekaligus, cuman warid dengan jalan taglibiyah. Berkata Imam Fakhrul Razi, apabila berkumpul laki dan perempuan dalam khitab, adalah ghalabah bagi laki-laki, karena laki-laki adalah asal, tanis adalah cabang. Ala tara annaka takul, adakah kamu tidak menyadari sesungguhnya kamu berkata qaimun, kemudian kamu ingin taknis, lalu kamu katakan qaimah. Qaimun dulu baru qaimah, tinggal tambah ta. Berarti asalnya adalah muzakkar. Dalam penciptaan manusia juga muzakkar yang diciptakan awal, dan wanita adalah cabang, diciptakan dari tulang rusuk. Nah, sehingga apabila percakapan ditujukan kepada laki dan perempuan, disebut laki masuk perempuan di dalam. Intisari nomor 6, hikmah mewajibkan mut'ah. Mut'ah itu bukan kawin mut'ah, tapi mut'ah pemberian laki-laki kepada wanita. Nah, mewajibkan mut'ah bagi wanita yang dicerai itu adalah menambal ihasit talak. Ihas, kesedihan atau apa nama itu, perasaan yang lari atau liar. Nah, sesuatu yang ditimbulkan dari sifat liar, sifat tidak enak hati dari karena cerai. Wa takhfif an nafsiha, dan meringankan diri wanita dengan cara muasabil mal, mengimbangi dengan harta. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, in kana musiran, jika laki-laki itu kaya, matta'a bi khadim, dia akan memberikan mut'ah ke istrinya dengan seorang budak pelayan. Wa in kana mu'siran, kalau dia miskin, matta'aha, dia akan memberikan mut'ah kepada istrinya dengan 3 lembar pakaian. Nah, mut'ah ini masih dipakai dalam pengadilan agama kita, masih ada dipakai dalam aturan masyarakat atau pemerintah Indonesia. Latifah yang ke-7, kirakan sesungguhnya Sayyidina Hasan bin Ali itu memberikan mut'ah 10.000. Berkatalah seorang wanita, mata'un qalil min habibin mufarikin. Nah, Sayyidina Hasan bin Ali kan tahu orang yang bisa kawin dalam seminggu itu 4 wanita. Nah, baru saja kawin Sabtu kemarin 4 orang, 10 hari lagi datang orang lain. Ya sudah, habis giliran anak kalian, giliran anak kami lagi. Maka beliau ceraikan wanita itu, dikasih 1 orang 10.000 dirham mungkin. Apa kata wanita itu? Ini sedikit sekali kalau dibandingkan berpisah dengan Habib bin Mufarid. Nah, kekasih yang memisahi. Nah, dia tidak bisa tergantikan 10.000 itu dengan
berpisah dengan Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib khutbah di mimbar Kufah nggak salah atau Madinah, itu tidak mengawinkan anak gadis mereka dengan Sayyidina Hasan karena sering menceraikan istrinya. Kata orang itu, kalaupun diceraikan hari itu juga akan kami kawinkan juga. Wasababu talaqi iyaha, sebab menceraikannya Sayyidina Hasan bin Ali akannya wanita tersebut sesuatu yang diriwayatkan sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Aisyah al-Khas'amiyah, sesungguhnya Aisyah Khas'amiyah ada ia bersama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Falamma usiba Aliyun, maka tatkala ditikam akan Sayyidina Ali dan dibaiat akan Sayyidina Hasan yang khilafah, berkatalah si wanita tersebut, la tahnikal khilafatu ya Amirul Mukminin, la tahnikah khilafah. Apa arti tahnikah? Tuhan nikah, Hanna kali, Hanna Yuhanni, tahnian. La tuhannikal khilafah ya Amirul Mukminin, sungguh selamat akanmu oleh khilafah wa Amirul Mukminin. Jadi istrinya mengucapkan selamat karena Sayyidina Hasan itu dilantik menjadi khilafah sebagai ganti ayahnya. Maka kata beliau, yuqtalu Aliyun watazharina samata, dibunuh Sayyidina Ali lalu kamu nampakkan samata. Samata itu senang atas musibah yang menimpa seseorang, itu namanya samata ta'ada. Idhabi, pergi kamu, panti talikun salatan, itu riwayatnya. Qala fatal talafa'at fatalafa'at bi jilbabiha, maka menutup diri ia wanita dan jilbabnya dan duduk ia wanita sampai habis masa iddahnya. Sedih sekali dia, sehingga saking sedihnya dia tutup dirinya dan jilbab, dia duduk saja sampai iddahnya habis, lalu mengirim Sayyidina Ali kepadanya 10.000 mut'ah wa baqiyatu ma baqiyalaha min sadaqiha, dan sisa yang masih tersisa baginya wanita dari maharnya dikirim. Maka kata wanita tersebut, mata'un qalil min habibi mufarikin, kesenangan yang sesaat, kesenangan yang sedikit, atau barang-barang yang kecil sebagai ganti kekasih yang memisahi. Maka tatkala memberitahu kepadanya Sayyidina Ali oleh utusan, beliau menangis. Menangis karena terburu menceraikan istrinya. Wa qala, berkatalah Sayyidina Hasan bin Ali, laula anni abantut talaq laha la raja'tuha, sesungguhnya aku, kalaulah tidak aku bainkan talak untuknya, sungguh aku sudah merujuknya. Sayang, talaknya ada 3, nggak bisa dirujuk.
hati-hati ucapin selamat kepada seorang pemimpin ketika ayahnya meninggal. Hukum syariah. Hukum pertama, ma huwa hukmu khidbatin nisa, apakah dianya hukum melamar wanita? An-nisa'u fi hukmil khidbah ala salasati aqsam. Wanita dalam hukum melamar terbagi 3 macam. 1, allati tajuzu khidbatuha, wanita yang boleh melamarnya, ta'ridan, disindir, wa tasrihan, terus terang. Dia adalah wanita yang tidak ada dalam ismati ahadim min azwaj, di dalam hubungan, di dalam perlindungan seorang pun dari para suami, dan dia bukan dalam masa iddah. Iddah tidak, bersuami tidak. Nah, itu boleh dilamar terus terang, boleh juga disindir. Li'annahu, karena sesungguhnya lama jaza nikahuha jazat khidbatuha, tak kala boleh menikahi wanita tersebut, maka boleh juga melamarnya. Yang kedua, allati la tajuzu khidbatuha, wanita yang tidak boleh melamarnya, la tasrihan wala ta'ridan, tidak boleh terus terang, tidak boleh disindir-sindir. Dia adalah si wanita dalam ismatiz zaujiyah, masih ikatan suami istri. Nah, orang udah punya suami, itu nggak boleh dilamar. Nah, fa inna khidbataha wa hiya fi ismatil akhar ifsadun li ilaqatiz zaujiyah. Sesungguhnya melamarnya wanita padahal dia masih dalam ikatan orang lain, masih dalam perlindungan orang lain, itu merusak hubungan suami istri dan dia hukumnya haram. Wa kadzalika hukmul mutalaqah raj'iyan, begitu juga wanita, hukum wanita ditalak raj'i, maka dia hukum wanita yang dinikahi, enggak boleh dilamar. Lihat, ada seorang wanita mendapatkan kekerasan rumah tangga, kalau dia melapor ke antum, cerita, antum bilang, apa? Sayang kamu punya suami, enggak dasar nikahi. Akhirnya dia bikin strategi, minta cerai sama suaminya, karena dia tahu ada tempat penampungan. Ini enggak boleh. Nah, dalam talak 1, 2 juga enggak boleh. Disindir, nanti dia akan berbohong. Ketika suaminya rujuk, dia katakan kamu enggak usah rujuknya, karena iddah saya dah habis. Padahal iddahnya belum habis, karena dia lihat ada pengganti yang lebih baik. Yang ketiga, wanita yang boleh melamarnya secara disindir tapi tidak boleh terus terang, dia adalah wanita yang menjalani iddah wafat. Dialah wanita yang mengisyarat kepadanya oleh ayat yang mulia, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa. Misluha, semisalnya wanita yang wafat suaminya, yaitu wanita menjalani iddah bain, wanita yang menjalani iddah talak bain yang ditalak 3, maka boleh menyindir baginya, tidak boleh terus terang, karena dikhawatirkan dia takut berbalik hati sehingga dia bilang iddahnya dah habis. Wa dalilu ala hirmati tasrih, dalil menunjukkan di atas haram melamar terus terang adalah perkataan sesuatu yang mengatakan akannya oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lamma khussisat ta'rid bi adamil janah, tak kala dikhususkan menyindir dengan tidak ada dosa, niscaya wajiblah bahwa adalah tasrih itu sebaliknya. Kalau dikatakan menyindir tidak ada dosa, berarti terus terang ada dosanya. Ini istidlal menunjukkan di atasnya oleh mafhum mukhalafah. Nah, mafhum mukhalafah. Hukum yang kedua, apakah nikah dalam masa iddah itu sah atau rusak? Mengharamkan oleh Allah SWT akan nikah dalam masa iddah, mewajibkan ya Allah tarabbusa,
menahan diri terhadap si istri. Saun kana zalika fi iddatit talaq, bersamaan adalah demikian dalam iddah talak atau dalam iddah wafat. Wa qad dalatil ayatu, sungguh telah menunjukkan oleh ayat dialah firman Allah, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha kitabu ajalah, atas haram akad terhadap wanita yang menjalani iddah. Sungguh telah menunjukkan oleh ayat wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha kitabu ajalah, atas pengharaman akad nikah kepada wanita yang menjalani masa iddah. Telah sepakat para ulama di atas anak akda fasidun, hukum akad nikahnya fasid, haram hukumnya, fasid hasilnya. Wajibu fasquhu, wajib memfasahnya karena larangan Allah Subhanahu wa taala dari akad tersebut. Wa idza aqada 'alaiha wa bana biha, apabila telah akad ia seseorang laki-laki di atasnya wanita dan dia telah jima dengannya wanita, tetap dipasah akad nikah. Wa hurimat 'ala ta'bidi, diharamkan ia wanita untuk selama-lamanya menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Maka tidak halal menikahinya wanita selama-lamanya indahuma, di sisi keduanya, Imam Malik, Imam Ahmad, karena keputusan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan hal tersebut. Wali annahu istahalla ma la hillu, karena sesungguhnya dia telah menghalalkan sesuatu yang tidak halal, maka dia dihukum dengan hirmani, dengan tidak mendapatkannya. Man ta'ajjala qabla syai'an, man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Maka wanita-wanita yang melakukan akad nikah sebelum iddah habis dan sempat dijima, maka nikahnya difasakh. Setelah itu dia tidak boleh nikah selama-lamanya, dendanya. Mazhab Imam Malik, Imam Ahmad berdasarkan keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Sama dengan qatil, yu'aqabu bihirmanihi minal miras, pembunuh akan dihukum dengan tidak mendapatkannya dari harta warisan kalau dia membunuh mewarisnya. Berkata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, difasah akad nikahnya fa idza kharaja minal iddah, apabila dia telah selesai dari iddah, kanal akid khatiban minal khitab, adalah orang yang sudah akad tadi, terlanjur akad dalam masa iddah, itu pelamar daripada pelamar-pelamar lain. Artinya dia punya peluang untuk melamar sama dengan laki-laki lain. Bukan berarti dia diutamakan karena dia telah mengawini yang dalam iddah, tidak. Dan tidak haram dan tidak mu'abbadlah hukum haramnya. Hukum haramnya tidak mu'abbad, jadi tidak selama-lamanya. Li'annal asla anna la tahrum, karena sesungguhnya hukum asal, sesungguhnya wanita tersebut tidak haram kecuali dengan dalil dari Quran, dalil dari sunnah, dalil pada ijma. Sementara tidak ada tiga sumber hukum tersebut yang mengatakan wanita yang kawin dalam masa iddah itu haram selama-lamanya. Walisa fi masalah syai' min hadza, tidak ada dalam masalah ini satupun daripada ini kitab, sunnah, ijma. Mereka berkata, inna zina azamu minan nikah fil iddah, sesungguhnya zina lebih besar bahayanya dari nikah dalam masa iddah. Maka apabila adalah zina itu tidak mengharamkan ia zina, akannya wanita atas menikah haram mu'abbad, maka watak subhat lebih layak untuk tidak diharamkan haram mu'abbad. Wa ma nukila an Umar, sesuatu yang dikutip dari Sayyidina Umar memberikan hukuman wanita yang nikah dalam masa iddah diharamkan selama-lamanya, faqad sabata ruju'u anhu, maka sungguh telah tetap
menarik dirinya Sayyidina Umar dari pendapat tersebut. Bagaimana keputusan Sayyidina Umar? Riwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak yang sanadnya pada Imam Mas'ud, annahu qala, sesungguhnya Imam Mas'ud pernah berkata, telah sampai berita kepada Sayyidina Umar, sesungguhnya seorang wanita dari Quraisy telah menikahi akannya oleh seorang laki-laki dari Bani Saqif dalam masa iddah wanita tersebut. Fa'arsala ilaihima, mengirim utusan ya Sayyidina Umar kepada dua orang tersebut, dipanggil. Fafaraqa bainahuma, memisahkan ya Sayyidina Umar antara keduanya, menghukum ya Sayyidina Umar akan kedua-duanya, mengatakan ya Sayyidina Umar la yankiha abada, tidak boleh menikahi ya laki-laki ini akannya wanita tersebut selama-lamanya, dan menjadikan ya Sayyidina Umar akan maharnya, mahar perkawinan itu di Baitul Mal. Tersebarlah demikian bainan nas, antara masyarakat, sahabat dan tabi'in. Fabalagha Aliyan, sampai berita itu pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali, yarhamullahu amirul mu'minin, merahmati oleh Allah, semoga merahmati oleh Allah amirul mu'minin. Apa alasan mahar dengan Baitul Mal? Apa hubungan mahar dengan Baitul Mal? Kok mahar bisa masuk Baitul Mal? Innama jahila, hanya saja kedua-dua orang itu kan enggak tahu. Payam bagi ayaruddahuma as-sunnah, sepantasnya mengembalikan ya Sayyidina Umar kedua orang itu kepada sunnah. Dikatakan mata keluar tafihima, kalau begitu apa pendapatmu wahai Sayyidina Ali, kamu tentang dua suami istri tersebut? Qala, berkata ya Sayyidina Ali, la hasadat, bagi wanita itu berhak menerima mahar, bimastuhilla min farjiha, dengan sebab sesuatu yang dihalalkan dari faradnya. Wa yafarqu bainahuma, dipisahkan di antara keduanya, tidak ada campur di atas keduanya. Lalu disempurnakan iddahnya dari suami pertama, kemudian dia menjalani iddah lagi dari suami kedua, iddah sempurna, kemudian melamar ia suami kedua akannya wanita kalau dia masih mau. Sampailah hal demikian kepada Sayyidina Umar. Berkata Sayyidina Umar, ya ayuhan nas, raddul juhalat ila sunnah. Nah, kembalikan oleh kalian orang-orang bodoh itu kepada sunnah. Nah, berarti Sayyidina Umar sudah rujuk dari pendapatnya sendiri, maka tidak ada lagi fatwa yang mengatakan wanita dan laki-laki yang nikah dalam masa iddah haram muhabbat. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.